Pendidikan adalah pilar utama bagi masa depan. Di era globalisasi dan revolusi digital, dua kompetensi yang menjadi fondasi esensial bagi setiap individu adalah literasi dan numerasi. Namun pada kenyataannya, skor literasi dan numerasi siswa Indonesia pada peringkat yang masih perlu ditingkatkan. Sebagai seorang guru matematika, saya merasakan tantangan ini dan melihat peluang besar untuk membantu siswa memperkuat literasi dan numerasi. Hal ini mendorong saya untuk terlibat dalam penggerak program Pulih, sebuah program yang bertujuan untuk membuat sesuatu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidik, perkenalkan nama saya Welni Agnes. Saya seorang guru matematika. Saya mengajar di SMPN 1 Atap 02 Pulau Sabira. Pulau Sabira dikenal dengan sebutan Pulau Jaga Utara. Pulau ini terletak di bagian ujung DKI Jakarta yang berbatasan langsung dengan Lampung dengan luas 8 hektar. Pulau Sabira salah satu pulau yang memiliki sumber daya laut yang melimpah, seperti banyaknya jenis-jenis ikan kecil dan besar, serta terumbu karang yang masih terjaga keindahannya. Untuk bisa sampai ke Pulau Sabira, kita bisa menggunakan kapal di sub dengan waktu 4 jam, atau kita bisa menggunakan kapal nelayan dengan waktu 9-10 jam. Pada umumnya, mata pencarian penduduk di Pulau Sabira adalah nelayan yang sangat bergantung dengan laut. Kehidupan di pulau membentuk anak bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang memiliki mental yang kuat. Sebagai seorang guru yang bekerja jauh dari kota dan memiliki keterbatasan akses transportasi, tantangan terbesar saya bukanlah ombak, melainkan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Salah satu di antaranya, kelangkaan bahan ajar, isolasi dari pusat-pusat pendidikan modern, serta akses internet yang tiba-tiba terputus dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan rapor pendidikan pada tahun 2024, salah satu komponen penilaian yang rendah adalah kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah. Hal tersebut membuat saya untuk mencari cara menggali kemampuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak. Tantangan saya dalam menjalankan tugas sebagai guru di Pulau Sabira adalah bagaimana cara saya membantu menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan yang diakibatkan oleh isolasi geografis dan digital. Saya harus mampu menemukan strategi yang berdampak sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Saya menyadari tidak mudah mengubah kondisi sinyal, tetapi saya bisa mengubah cara belajar siswa, memanfaatkan lingkungan sekitar menjadi media pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi numerasi siswa dan beradaptasi dengannya. Menghadapi tantangan tersebut, saya tidak menyerah. Saya merancang dan melaksanakan serangkaian program yang saya sebut Pulih. Untuk membantu anak-anak dalam menumbuhkan kecintaan pada literasi, maka saya lakukan adalah yang pertama, kapal cerita. Dengan menggunakan perahu nelayan yang sudah tidak dipakai lagi, anak-anak akan berbagi cerita tentang buku yang mereka telah baca, dengan tujuan untuk memperkuat literasi membaca dan kemampuan public speaking anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan kaya teks. Lingkungan kaya teks seperti pojok baca dan mading sekolah dapat mendukung siswa untuk mengembangkan kebiasaan membaca mandiri. Untuk meningkatkan numerasi anak, saya melakukan beberapa aksi. Yang pertama, menyusun pembelajaran kreatif. Sebagai guru, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan kreatif agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa tertarik dalam belajar matematika dan meningkatkan motivasi belajarnya. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang interaktif. Agar anak-anak tertarik dalam pembelajaran literasi numerasi, maka sebagai seorang guru, saya menggunakan media interaktif dengan harapan keterlibatan dan pemahaman siswa dalam proses belajar meningkat, sehingga tercipta proses belajar yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, membuat soal yang dikemas dengan snack dengan tujuan agar anak-anak semakin tertarik menyelesaikan soal-soal numerasi sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, membuat kerjasama kelompok. Dengan adanya kolaborasi antar siswa, maka terbangunlah kerjasama, kreativitas, dan kemampuan komunikasi antar siswa. Yang kelima, outdoor education. Dengan pendekatan pembelajaran pemanfaatan lingkungan alam sebagai sarana belajar, kami percaya bahwa pengetahuan lahir bukan hanya di kelas saja, akan tetapi dalam praktik nyata dan di pulau ini. Laut adalah kelas terbesar kami.
Yang keenam, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran bermakna hanya terjadi ketika siswa melihat relevansi ilmu dalam kehidupan nyata anak pulau. Yang terakhir adalah permainan matematika. Dengan adanya permainan matematika, membuat anak semakin antusias dalam mengerjakan soal-soal, sehingga di pertemuan selanjutnya, anak bersemangat dalam belajar matematika. Aksi nyata yang sudah saya lakukan itu membuahkan hasil, di mana kemampuan membaca pemahaman siswa di kelas itu meningkat. Kemudian, nilai rata-rata pada asesmen sumatif matematika pada topik pengukuran, aritmatika sosial, dan bilangan itu meningkat. Di samping itu, nilai rapor pendidikan SMPN 1 Atap 02 Pulau Sabira meningkat dari tahun 2024 ke tahun 2025. Melalui kegiatan penguatan literasi numerasi di Pulau Sabira, saya menyadari bahwa akses dan kesempatan yang sama untuk belajar dapat diberikan kepada anak-anak di daerah pulau. Dengan kreativitas dan inovasi, kami dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif. Saya juga belajar bahwa literasi dan numerasi bukanlah kompetensi yang harus dipaksakan dari luar, tetapi harus tumbuh dari dalam. Karena pada akhirnya bukan sinyal internet yang menentukan kualitas pendidikan, tapi keberanian kita untuk mendengar, menghargai, dan membangun dari apa yang sudah ada. Demikianlah praktik baik yang saya sudah sampaikan, semoga bermanfaat. Sabira, go go yeah!